Itu sekilas ya, sekilas tentang kenapa kita mempelajari TBO. Nah, ini balik lagi ya ke dalam kontens atau agenda yang akan kita bicarakan hari ini, yaitu kita akan bicarakan tentang finite state automata. Finite state automata itu apa sih gitu loh. Nah, finite state automata itu adalah suatu mesin abstrak ya yang digunakan untuk merepresentasikan penyelesaian suatu persoalan dari suatu sistem diskrit. Ingat, di sini yang kita bicarakan itu adalah sistem diskrit. FSA ini adalah suatu mesin yang bekerja jika diberikan suatu masukan gitu loh. Jadi kalau misalnya ada input ya atau ada masukan baru dia bisa bekerja ya. Nah, bekerjanya itu seperti untuk menghasilkan apa gitu loh. Karena kan dalam satu satu pemrograman otomatis kan ada input dan output. Nah, outputnya apa ini ke dalam di dalam TBO ini? Coba kita lihat. Hasilnya itu adalah satu nilai kebenaran diterima atau tidaknya masukan yang diberikan. Jadi accept atau reject. Nah, itulah hasil dari finite state automata ini. Terus mekanisme FSA itu tidak memiliki memori sehingga selalu mendasarkan prosesnya pada posisi state saat ini. Nanti akan kita lihat makna dari kalimat ini, bagaimana sih gitu loh, yang berdasar pada proses saat ini gitu. Ini yang bagaimana nanti pada saat kita membuat satu FSA akan kelihatan. Nah, ini contohnya ya, ini contohnya. Kemudian, nah ini juga contoh lagi gitu loh. Kalau tadi kan contohnya yang disajikan itu adalah mekanisme kontrol pada sebuah lift selalu didasari pada posisi lift saat ini pada satu lantai, pergerakan ke atas atau ke bawah, dan sekumpulan permintaan yang belum terpenuhi. Jadi nanti kebetulan kita sudah punya lift. Nanti kalau misalnya main-main di kampus, coba Anda amati gitu loh. Gimana sih cara kerja lift itu, jangan hanya naik dan turunnya aja gitu ya, coba dilihat cara kerjanya itu bagaimana gitu loh. Kemudian untuk kasus yang kedua itu adalah kasus petani kambing serigala rumput. Nah, ini adalah implementasinya juga. Nah, di sini apa sih sebagai contoh, misalnya kasus seorang petani dengan seekor serigala, kambing, dan seikat rumput berada pada suatu sisi sungai. Tersedianya hanya sebuah perahu kecil yang hanya dapat dimuati dengan petani tersebut dengan salah satu serigala atau kambing atau rumput. Nah, ini coba di sini untuk rule-nya gimana nih gitu loh. Petani tersebut menyeberangkan ketiga bawaannya ke sisi lain sungai, tetapi jika petani meninggalkan serigala dan kambing pada satu saat, maka kambing akan dimakan serigala. Begitu pula jika kambing ditinggalkan dengan rumput, maka rumput akan dimakan oleh kambing. Mungkinkah ditemukan suatu cara untuk melintasi sungai tanpa menyebabkan kambing atau rumput dimakan? Nah, ini ya, ini salah satu contohnya. Sekarang coba kita lihat permainannya, coba ini ya. Nah, ini adalah simulasi dari permainan yang tadi ya. Jadi kalau kita lihat, ini kan ada petaninya, yang ini ada serigalanya, yang ini ada dombanya ya kan, atau kambing. Ini ada sayurannya, ini sayurannya imut banget ya. Nah, rule-nya bagaimana? Rule-nya itu adalah serigala tidak boleh ditinggalin sama kambing gitu loh, karena nanti dia kan akan dimakan. Coba kita tes itu. Coba dia bawa sayurnya aja dulu. Nah, dia akan gagal. Nah, kemudian coba kita play again. Kemudian coba kalau misalnya kita bawa serigala duluan gitu. Nah, ini adalah yang kita sebut sebagai rule ya, rule dari dari perpindahan state ya. Nah, kemudian bagaimana nih supaya mereka selamat duluan gitu loh. Coba serigala itu kan tidak makan sayur ya, otomatis coba kita bawa dia dulu. Nah,
ini. Kemudian balik lagi. Nah, kalau kita lihatnya pada saat ini ya, posisi dia akan melihat pada posisi saat ini. Jadi ketika dia mau menyeberang ya, dia akan melakukan menyeberang tapi tidak bisa lagi mengambil yang lain gitu. Itulah yang dia bilang posisi saat ini. Ini kemudian coba kita bawa sayur gitu. Nah, tapi kalau dia ninggalin, ini kan akan dimakan nih. Gimana nih caranya nih untuk ngakalinnya? Otomatis cobalah kita bawa lagi ya si kambingnya ya, gitu. Nah, kemudian kalau ada petaninya dia nggak makan ya, gitu. Kemudian kita pindahin serigalanya. Nah, itu ya. Oke. Kemudian sukses. Akan masuk ke dalam sisi matematisnya ya dari FSA ini. Nah, kalau kita lihat ya, definisi dari FSA ini itu dinyatakan dengan 5 tupel atau 5 himpunan ya, atau kita sebut sebagai M ya. M-nya itu apa aja himpunannya, yaitu Q, sigma, C, Q, dan F. Nah, kalau Q itu adalah himpunan state ya, himpunan state-nya. Kemudian kalau sigma itu adalah abjad atau himpunan simbol input. Kemudian kalau C itu adalah transition function. Kemudian kalau Q itu adalah start state atau di beberapa buku itu disebut sebagai initial state ya. Kemudian F itu adalah set of accept atau kita sebut sebagai final state gitu. Nah, ini contoh. Nah, ini ya contoh. Nah, gambar yang ini kita sebut sebagai mesin FSA ya, mesin FSA. Nah, di sini atau disebut juga sebagai state diagram dari M1 ya. Misalnya ini adalah nama mesinnya itu adalah M1 ya. Nah, di dalam mesin M1 ini ada 3 state, yaitu apa aja? Yaitu Q1, Q2, dan Q3. Nah, sekarang kita harus menandakan yang mana sih yang namanya initial state, yang mana yang namanya final state. Nah, untuk yang initial state itu ditandai dengan tanda panah yang seperti ini gitu loh. Tanda panah ini ya. Nah, kemudian kalau final state, yang mana? Final state itu adalah yang lingkarannya double. Nah, seperti itu. Kemudian untuk tanda panahnya itu yang kita sebut sebagai transisi. Nah, ini ya. Nah, kalau misalnya gambar ini kita tuliskan dalam bentuk matematis himpunan yang seperti ini ya. Jadi bagaimana kalau kita lihat? Nah, ini ya. Jadi di sini kalau secara formalnya itu adalah M1 ini terdiri dari himpunan Q, sigma, C, Q, dan F ya. Dengan himpunan state-nya itu adalah Q1, Q2, dan Q3. Terus inputan masukannya itu adalah 0 dan 1. Kalau kita lihat ini kan masukannya ya 0, 1, 0, 1, tidak ada yang lain gitu. Berarti 0 dan 1. Kemudian transisinya bagaimana? Transisinya itu dijelaskan dengan menggunakan tabel ya. Jadi di sini Q0 ya, Q0 jika diinputkan 0 dia akan menuju Q1. Q1 jika diinputkan dengan 0 dia akan menuju Q1. Nah, ini cara gambarnya. Terus kalau Q1 diinputkan dengan 1 dia akan ke Q2. Kemudian Q2 ya diinputkan dengan 1 diinputkan dengan 0 dia akan ke Q3. Terus Q2 diinputkan dengan 1 dia akan ke Q2. Terus Q3 diinputkan dengan 0 dia akan ke Q2. Ya, ini akan ke Q2. Q3 diinputkan dengan 1 dia akan ke Q2. Nah, ini ya cara menjelaskannya gitu. Nah, di sini untuk initial state-nya itu adalah Q1, kemudian final state-nya kita lihat yang double itu adalah Q2. Nah, ini ya. Contoh lagi. Misalnya saya punya ya ini ya, kalau misalnya itu
Nah, ini misalnya saya punya, sebentar ini saya hapus dulu. Nah, ini ya. Ya, misalnya saya punya himpunan state, ya himpunan state-nya itu adalah Q1, Q2, Q3, dan Q4. Kemudian transisinya itu adalah, kalau kita lihat, ini saya buat transisinya. Jadi ini Q1, Q2, Q3, Q4. Nah, ini ya. 0 dan 1. Misalnya kalau Q1 diinputkan dengan 0, dia akan ke 2, yang ini akan ada ke Q3. Kemudian ini misalnya ke Q1, yang ini adalah ke Q3. Yang ini ke Q2, yang ini adalah ke Q4 misalnya. Q4 dia akan ke Q3, yang ini ke Q1. Nah, misalnya saya punya fungsi transisi seperti itu, berarti kan inputannya itu adalah 0 dan 1. Nah, bagaimana nih mesin FSA-nya? Oh iya, untuk initial state-nya atau key 0-nya itu adalah untuk initial state, itu adalah Q1, kemudian untuk final state-nya itu adalah misalnya Q3 dan Q4. Nah, misalnya seperti ini. Sekarang gimana? Berarti kan kita punya 4 ya, 4 state gitu. 1, 2, 3, 4. Nah, ini kita gambarkan sebagai Q1, Q2, di sini Q3, yang ini adalah Q4. Nah, sekarang initial state yang mana? Q1. Nah, gini ya. Terus sekarang kita mulai buat mesinnya. Q1 kalau diinputkan dengan 0, dia akan ke Q2. Berarti nah, ini 0. Kemudian kalau ke inputkan 1, berarti Q1 ke Q3. Nah, ini ya. Ini 1. Nah, gitu ya. Terus Q2 diinputkan dengan 0, dia akan ke Q1. Ini 0, kemudian Q2 diinputkan dengan 1, dia akan ke Q3. Nah, ini ya, atau bisa seperti ini juga nggak apa-apa gitu. Kemudian kalau Q3 diinputkan 0, itu akan ke Q2. Nah, ini ya. Kemudian kalau 1 dia ke Q4. 1, kemudian untuk Q4 diinputkan dengan 0, dia akan ke Q. Nah, ini ya. Kemudian untuk inputan 1, dia akan ke Q1. Nah itu. Nah, ini cara untuk membuat mesin FSA ya. Ketika kita mempunyai mempunyai himpunan ya, himpunan dari state, kemudian input, inisial, kemudian final state dan transisi. Ya, gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Saya mau tanya. Gimana? Itu terus finishnya di mana? Iya, juga, betul. Nah, sekarang kita lihat final state-nya di mana nih? Kan Q3 dan Q4. Q3, nah ini double. Ini harusnya nolnya jangan dimasukin ya. Ini kegedean saya. Terus dengan Q4. Nah, seperti itu. Jadi udah kelihatan ya, final state-nya itu adalah di Q3 dan Q4. Kok Q4-nya kecoret? Nah, gitu. Nah, ada yang mau ditanyain lagi? Halo? Sudah jelas? Alhamdulillah sudah, Bu. Oke. Nah, sekarang
Untuk JF Lab-nya ya, kalau kita lihat di sini, sekarang coba. Sejalan nggak? Nah, ini ya, untuk JF Lab-nya sendiri, kalau misalnya sudah siapa yang udah menginstal? Sudah, Bu. Sudah. Maksudnya. Ah, ini ya. Nah, ini kalau kita lihat tampilannya akan seperti yang tadi ya. Kalau dibuka, kemudian ini adalah tampilan dari antarmukanya. Kalau misalnya kita mau menggambar awal atau finite automata tadi ya. Nah, sekarang gimana cara gambarnya ketika kita punya himpunan yang di sini gitu loh, himpunan yang ini ya. Jadi kan kita punya himpunan Q1, Q2, Q3, Q4. Oke, kita gambar. Berarti ada, nah ini ada Q0, oh dia mulai dari 0 ya, nggak apa-apa. Nah gitu ya, jadi ada Q0, Q1, Q2, Q3. Nah ini, nah kemudian ini kita hapus. Nah ini ya, ini untuk menghapus ya. Terus nah ini untuk menentukan final atau inisial ya, untuk state awal. Nah ini kita klik yang di sini. Nah ini kemudian klik yang ini dulu, kemudian kita klik kanan di state-nya untuk menandakan bahwa dia itu final atau inisial gitu. Nah ini kita tulis ini dia sebagai inisial. Nah maka akan muncul ini anak inisial. Kemudian yang mana lagi yang finalnya, yaitu yang harus kita tanda yaitu Q3 dan Q4. Kalau di sini berarti kan Q2 ya, Q2 dan Q3. Nah ini adalah final, yang ini juga adalah final. Oke ya. Nah sekarang kita lihat transisinya kemana aja gitu loh, transisinya. Nah ini kita lihatnya berdasarkan transisinya, berarti dari ini ya, ini adalah transisi ya, transition kreatornya kita klik, berarti dari sini ke sini Q1 diinputkan dengan 0, dia ke Q2. Nah ini apa nih inputannya, ini adalah 0. Oke, enter. Nah ini jadi ya kayak gini. Ini kayaknya saya ini dulu deh, saya ganti dulu nih jadinya, jadi Q0 biar enggak puyeng. Q0, Q1, Q2, dan ini adalah Q3. Kemudian ini adalah Q1 ya harusnya, berarti ini adalah Q2, yang ini 0, yang ini 2, yang ini 1, yang ini 3, ini 2, ini 0. Oke, nah itu ya. Nah ini kita coba ini lagi. Kemudian kalau Q0 dimasukkan dengan diinputkan dengan 1, dia akan ke Q2. Berarti dari sini tarik ya garis ke Q2. Kayak gini. Nah ini apa gitu loh, 1. Enter. Nah akan masuk seperti itu ya. Nah ini kalau misalnya ini kemudian Q1 ya, Q1 berarti di sini ya diinputkan dengan 0, dia akan ke Q0. Nah apa nih, 0. Enter. Nah itu ya. Kemudian Q1 diinputkan 1, dia akan ke Q2. Nah dari Q1 ke Q2 inputannya adalah 1. Enter. Terus Q2 ya, Q2 diinputkan 0, dia akan ke Q1. Nah ini ya 0. Enter. Terus Q2 ketika diinputkan dengan 1, dia akan ke Q3. 1. Nah kemudian enter. Setelah itu Q3 inputkan dengan 0, dia akan ke Q2. 0, enter. Terus Q3 inputkan dengan 1, dia akan ke Q0. 1. Oke, enter. Nah kalau kita lihat gambarnya terlalu ruwet ya, coba kita rapikan. Nah ini jangan sampai ada perpotongan-perpotongan seperti ini gitu loh ya, kalau bisa. Nah ini nah ya, ini adalah apa namanya, gambar FSA kita ketika kita gambarkan di JF Lab.
Nah, sekarang tadi kan kita membahas bahwa mesin ini akan menentukan accept atau reject gitu loh. Nah, ini dari mana gitu loh. Kita coba menginputkan gitu ya, menginput eh, dari ininya ya, dari mesinnya ya. Coba kita inputkan misalnya apa gitu loh. Karena inputannya hanya 01 ya, ya udah berarti harus 001. Ini dia akan diterima atau enggak. Misalnya saya menginputkan 001111. Nah, gitu ya. Nah, cancel. Nah, ini ya. Yuk coba. Sekarang kan dia akan ada di key 0, ya kan? Nah, dia akan diinputkan dengan yang pertama itu adalah 0 gitu loh, step. Nah, kemudian yang kedua itu kan masuk 0 lagi kan, dan posisinya ada di key 1. Yuk, step lagi karena dia diinputkan 0 lagi, sekarang posisinya ada key 0. Sekarang dari key 0 dia akan kita inputkan dengan angka 1. Kemudian 1 dia akan kemana nih kira-kira, kan ke key 2 harusnya ya. Coba kita lihat yang hijaunya ini menentukan bahwa posisi kita sekarang ada di mana gitu loh ya, posisi lompatan kita itu ada di mana, lompatan inputnya. Nah, ini kan ada di key 2 ya. Kemudian angka 1 yang kedua itu kemana nih, ke key 3. Kemudian ini lagi ya. Jadi maksudnya gimana sih, posisi saat ini diberikan input yang di sini ya, yang pada posisi akhir yang masih hitam. Nah, ini ya akan ke key 0 lagi, kemudian 1 lagi inputkan ke key 2. Nah, kita lihat ke key 3. Sekarang maksudnya gimana gitu loh. Kalau dia masuknya ke final state, berarti dia di accept. Kalau dia masuknya tidak di final state, maka dia akan di reject. Jadi contoh aja lagi ya. Ini saya akan reset ya. Ini tadi kita ulang ya. Kok di remove. Nah, ini kalau misalnya ini saya berikan input lagi ya. Nah, ini saya input lagi misalnya 11 0 0 misalnya kayak gitu ya. Oke. Nah, ini kita lihat nih, kan posisinya sekarang ada di key 0 ya, ada di key 0. Terus kita punya inputan yang harus diinputkan adalah 1100. Nah, di sini key 0 akan kita berikan inputan 1 ya, akan terus kemudian dia ke key 2, setelah itu key 3, kemudian 0, kemudian 0. Nah, sekarang kita lihat hasilnya gimana gitu loh. Nah, karena dia tidak di final state ya, kalau kita lihat dia tidak berada di final state, maka otomatis dia akan ke reject. Kalau di dalam CF Lab ini, kalau di reject itu adalah warnanya itu adalah merah, kalau accept itu adalah warnanya biru. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Saya, Bu. Kenapa? Kalau misalnya supaya tidak di reject tuh gimana ya, Bu? Supaya tidak reject ya berarti harus sesuai dengan urutan-urutan yang dikehendaki. Nah, ini kayak gini kan berarti tidak di reject nih. 0 0 1 1 ini kan nggak di reject gitu loh. Jadi kalau misalnya kita lihat pola ya, kita lihat aja gitu loh. Jadi kita lihat pola, misalnya kalau tidak di reject berarti dia harus 0 1 1 0. Nah, itu kan tidak di reject gitu loh. Kalau tadi kan saya hanya random ya. Nah, kemudian atau bisa juga gimana lagi? Berarti dia harus dimulai bisa juga dengan 1 ya. Berarti 1 1 0. Nah, itu tidak di reject. Ya, atau dengan kata lain, kalau dia posisi akhirnya itu ada di final state, berarti dia tidak di reject alias di accept. Jadi contoh lagi, misalnya saya iniin ya, coba ya, misalnya 1 kemudian 0, kemudian 1, kemudian 0 1 0. Nah, coba nih, coba ya. Oke. Nah, ini ya.
masuk ke key 0. Yang pertama masuk inputannya adalah 1 step, kemudian masuk lagi 0 ya, kemudian masuk 1, terus masuk 0, masuk 1, masuk 0. Nah ini gimana nih? Nah di reject. Coba kalau misalnya kita tambahin 1 di sini gitu loh. Nah ayo coba kita tambah 1 lagi. Berarti 1 0 1 0 1 0 1. Oke, coba. Nah, kan dia biru. Gitu caranya. Jadi sebenarnya pengetesan itu pun dari soal ya sebenarnya. Anda cuma harus menentukan rangkaian string ini diterima atau ditolak gitu. Ada yang mau ditanyain lagi? Tanya Bu, Boleh. kalau misal final step-nya itu nanti di start, itu nanti bisa jalan nggak ya? Bisa, akan terjadi gitu loh, akan terjadi final state awal itu juga menjadi final state, bisa terjadi. Berarti nanti kembali lagi ya Bu Iya. ke startnya. Benar. Ya, Bu. Nanti untuk apa? Untuk kasus-kasus selanjutnya mungkin akan ketemu itu, sering ketemu bahwa initial state itu juga merupakan sekaligus final state, itu ketemu juga. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyain lagi? Sudah jelas ya? Kayaknya sih jelas nih kalau saya lihat gitu loh. Ya, sekarang kita akan melihat DFA dan NFA. Jadi FSA itu dibagi menjadi 2 gitu loh ya sebenarnya ya kalau kita lihat. Nah ini kalau saya iniin, jadi untuk nah ini ya, jadi kalau kita lihat ya FSA atau finish state automata itu dibagi menjadi 2. Yang satu adalah DFA, yang kedua itu adalah NFA. Jadi kalau DFA itu adalah deterministic finite automata. Kemudian kalau yang NFA itu adalah non deterministic finite automata. Nah, gitu. Nah, sekarang perbedaan antara DFA dengan NFA ini sebenarnya pada posisi transisinya gitu loh. Kenapa pada posisi transisinya? Kalau di DFA transisinya itu ya, transisinya satu state ya, satu state jika diberikan satu input maka akan menuju atau berpindah ya, berpindah ke tepat satu state yang lain, Nah ini, nah kalau finite ya, kalau finite state itu non deterministic untuk NFA atau non deterministic finite automata itu kebalikannya gitu ya, kebalikannya. Jadi ketika transisi ketika diberikan satu input dia bisa menuju ke lebih satu state lain. Nah itu ya, contohnya itu adalah
Misalnya di sini, misalnya saya punya M1 ya. Misalnya saya punya M1 dan ini adalah M2, mesin 1 dan mesin 2. Ini adalah DFA. Kemudian yang ini adalah MNFA. Nah, gitu ya. Dia punya state-nya sama, yaitu Q0, Q1 dan Q2. Nah, kalau yang ini juga sama, yaitu Q0, Q1 dan Q2. Nah, ini ya. Nah, untuk final state, untuk Q0-nya yaitu sama, yaitu Q0. Kemudian di sini juga ya Q0. Kalau final state-nya sama juga, yang ini adalah Q2, yang ini juga Q2. Nah, kemudian sekarang transisinya untuk inputnya ya, untuk inputnya itu sama juga, yaitu 0 dan 1. Kemudian ini juga inputnya adalah 0 dan 1. Nah, sekarang yang membedakan itu adalah transisinya. Coba kita lihat ya, kalau DFA itu seperti apa gitu loh. Nah, ini ada Q0, Q1 dan Q2. Nah, kalau kita lihat ya, kalau Q0 katanya tadi kan kalau DFA itu adalah ketika satu state diberikan satu input, maka dia akan berpindah itu ke tepat satu state yang lain. Jadi ketika dia berpindah berarti harus ada state-nya gitu loh, harus ada state-nya dan cuma satu. Nah, misalnya di sini adalah Q1, yang ini adalah Q0, ini adalah Q2, kemudian ini adalah Q0, kemudian ini Q1 ya, kemudian ini adalah misalnya Q2. Nah, seperti itu. Nah, ini kita lihat ya, ini Q2. Nah, oh ini kok banyak banget ininya. Udah ini Q0 aja deh. Nah, ini ya. Nah, ini ya kita lihat Q0 diberikan input 0, dia akan menuju Q1. Tepat ini 1, 1, 1, 1. Nah, sekarang kalau NFA itu bagaimana gitu loh, kalau NFA. Nah, ini kita lihat ya. Ini saya garis. Nah, gitu ya. Jadi ininya. Nah, kalau NFA itu bagaimana? Kalau NFA itu adalah ini transisi. Kemudian ini adalah 0 dan ini adalah 1. Nih Q0, Q1 dengan Q2. Nah, kalau NFA itu dia ketika diberikan satu state itu, ketika diberikan satu input, bisa jadi dia ke satu, bisa dia ke dua state yang lain, atau bisa jadi nggak ada gitu loh. Nah, misalnya seperti ini gitu loh. Q0 diinputkan dengan 0. Oh, dia nggak kemana-mana. Kita lambangkan dengan seperti ini. Berarti dia tidak kemana-mana karena dia tidak menerima inputan 0. Misalnya seperti itu. Nah, kemudian kalau Q1 diberikan input 1, dia akan menuju ke Q1 dan ke dia sendiri. Nah, ini loh. Nah, kita lihat ya. Terus kalau Q1 diberikan inputnya 0, ini adalah Q2. Kalau Q1 diberikan input 1, dia akan menuju ke Q2 dan Q1. Misalnya seperti ini. Kalau Q2 diberikan inputan 0, ya, dia akan menuju ke Q0 dan Q1. Kalau Q2 diberikan inputan 1, dia akan menuju ke Q0. Misalnya, ya nggak apa-apa deh Q0. Nah, seperti itu. Nah, coba kita lihat perbedaannya. Kalau yang di sini ya, transisinya ketika diinputkan dengan satu inputan, dia akan tepat satu nih, satu dan harus ada gitu. Nah, kalau NFA itu bisa 1, bisa 2, bisa 3 nggak? Bisa gitu loh, bisa ya. Asal state-nya ada ya. Jangan tahu di sini ada Q4. Nah, itu ya nggak bisa gitu loh ya. Karena kan di sini inputan state-nya kan hanya Q0, Q1 dan Q2. Nah, ini terus bisa juga nggak kemana-mana karena nggak mau dia menerima inputan 0. Itu ya perbedaan mendasar dari DFA dengan NFA. Nah, cara gambarnya gimana? Sama cara gambarnya ya. Kalau untuk cara gambar DFA dengan NFA. Kalau DFA kan tadi seperti kita sudah contohkan waktu kita menggambar FSA yang tadi ya, mesin FSA. Nah, kalau NFA bagaimana? Ya,
sama saja gitu loh, sama dia ini untuk ininya. Yuk coba kita gambar NFA-nya. Oh iya, sampai sini ada yang mau ditanyain enggak untuk DFA dengan NFA? Belum, Bu. Belum ya, sudah ini ya. Nah ini, nah ini, coba kita gambar. Ini saya umpetin dulu yang ini. Nah kalau yang DFA tidak saya contohkan lagi, yang sekarang saya contohkan adalah yang NFA. Sekarang ada berapa nih state-nya? Ada 3 ya. Kita klik yang ini, berarti ada 1, 2, 3. Nah gitu ya. Kemudian yang mana yang initial state-nya itu adalah key 0. Nah berarti kita tandai nih, yang klik kanan initial. Nah kemudian untuk final state-nya adalah key 2. Nah yang ini kita tandai, dan ini adalah final. Nah itu ya, untuk inputannya itu adalah 0 dengan 1. Terus sekarang gimana cara gambarnya gitu. Sekarang coba kita gambarkan transisinya. Key 0 ketika diinputkan dengan 0 nggak ada, ya sudah berarti kita tidak memberikan satu tanda panah ya dari key 0 ketika diinputkan dengan angka 0. Ya sudah kita biarkan. Kemudian kalau diinputkan dengan 1 berarti dia akan ke key 1 dan key 0. Berarti dari key 0 ke key 1 ya kan, ini inputkan 1, enter. Kemudian dia akan ke key 0. Nah gitu ya. Kemudian key 1 ketika diinputkan 0 dia akan ke key 2, 0, enter. Terus key 1 inputkan dengan 1 dia akan ke key 2 juga ya. Nah ini 1. Nah gitu loh. Nah kita lihat di sini ya, ini 0, 1 gitu. Terus key 1 diinputkan 1 dia ke key 1 juga. Ini klik aja langsung di sini 1. Nah itu ya. Terus untuk key 2 diinputkan 0 ya, dia akan ke key 0. Terus key 2 inputkan 0 dia akan ke key 1. Kayaknya saya salah ya. Nah ini key 2 diinputkan 0 dia akan ke key 0. Nah 0, enter. Terus key 2 inputkan 0 dia akan ke key 1, 0. Terus key 2 inputkan 1 dia akan ke key 0. Oke. Nah coba kita lihat gambarnya. Ini jangan lupa diiniin. Nah ini ya gambarnya ya. Biar nggak bertabrakan ya, usahakan tidak bertabrakan. Nah gitu ya. Nah ini adalah gambar NFA ya. Simple sih, tapi akan rumit pada saat kita menetapkan reject dan accept, karena nanti akan ambigu gitu loh. Ketika ada key 0 ini mau diinputkan 1, dia tuh mau ke key 1 apa ke key 0 ya gitu loh. Jadi bingung gitu loh ya. Kalau yang tadi ya, kalau yang DFA ini ketika diinputkan 0 pasti kan dia harus ke key 1 gitu. Terus kalau key 0 diinputkan 1 dia akan ke key 0. Beda halnya dengan NFA gitu loh. Beda halnya dengan NFA, ketika key 0 diinputkan dengan 0, ini juga nggak kemana-mana juga, dia bingung gitu loh ya. Jadi ada di tempat sini aja kan. Kemudian kalau key 0 diinputkan 1, dia juga bingung akan mau ke sini, ke key 1 atau ke dia sendiri sih gitu. Nah ini yang akan menjadi permasalahan ya untuk pembahasan kita di minggu depan gitu loh. Minggu depan yaitu bagaimana kita merubah NFA ini menjadi DFA itu ya. Untuk ininya untuk pembahasan minggu depan ya, walaupun nanti di JF Lab juga sebenarnya sudah ada gitu loh menunya gitu, jadi tinggal satu kali klik jebret aja jadi aja dari NFA ke DFA gitu loh. Cuma itu hanya pencocokan saja
tapi Anda harus bisa caranya gimana sih konsep pengerjaannya dari NFA ke DFA. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyain? Saya Bu Hai, gimana? nanya yang NFA Bu. Kenapa? Soalnya tadi jaringan saya terputus. Oh, ya gimana? Itu yang bingungnya itu pembagiannya itu Bu. Pembagian. Q sama Pembagian gimana? Key. iya itu. Oh, ini nanti dari soal. Kita tidak membagi sendiri gitu loh. Ini udah dari soal. Oh. Iya. Jadi nanti Iya. soalnya itu akan seperti ini, ya kan? Kemudian diminta untuk menggambar mesinnya seperti apa. Setelah itu kita diminta untuk mengecek ketika ada satu inputan atau rangkaian string yang tadi seperti saya contohkan ya. Misalnya kalau inputannya itu adalah 000001, gimana? Dia di reject atau di accept. Nah, seperti itu. Baik Bu, terima kasih. Sami-sami. Untuk yang lain? Tanya, Bu. Gimana? coba kalau itu diinputin jadinya gimana ya, Bu? Apanya? Yang ini diinputin. Nah, sekarang coba di rumah. Ya, Kan udah ini belum? JF Lab-nya udah diinstal belum? Udah. Nah, yuk coba. Mari dicoba. Baik, Bu. Oke, iya. Ada lagi yang mau ditanyain? Oke. Karena nanti sama aja materinya. Hah? Mas Ilham nyanyi? Iya Bu, nyanyi Bu, itu Bu Ilham Bu, catat aja Bu. Gak usah dicatat, orang masih kerekam ini. Ini masih direkam ya. Mau kepencet Bu. Ya udah. Untuk yang tugas khusus mungkin nanti diskusi di chat aja ya, di grup aja deh. Kayaknya ini masih ini juga gitu loh. Untuk hari ini kalau tidak ada pertanyaan mungkin saya cukupkan sekian. Terima kasih untuk kehadirannya dan perhatiannya. Untuk mengulang materi bisa nanti akan saya upload video hari ini ya, dan bisa Anda simak kembali. Mungkin itu aja dari saya. Keep healthy, kemudian juga bisa ketemu di minggu-minggu kedepannya. Semoga apa yang kita pelajari di hari ini bisa bermanfaat di masa-masa yang akan datang, insya Allah. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu. Sami-sami. Beras.